Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan selanjutnya, saya coba menjelaskan tentang penyusunan dalam bisnis plan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di screen. Seperti yang kita lihat dalam modul bab 2, ya, bahwa bisnis plan ini diperlukan sebagai acuan dalam seorang entrepreneur itu membuat suatu bisnis. Ya, bisnis awal dimulai dari penyusunan bisnis plan. Yang pertama di sini kita harus mengetahui apa saja kerangka dalam perencanaan usaha atau bisnis plan frame-nya seperti apa. Mulai dari nama perusahaan di sini, lokasi ya kita mau memilih di mana. Kalau sekarang banyak lokasi-lokasi yang tidak dibutuhkan strategis karena apabila pangsa pasar kita itu dituju di media melalui media online, itu bisa menggunakan lokasi dimanapun kita berdomisili atau kita tinggal. Kemudian ada di sini komoditi yang diusahakan. Kita memilih jenis usaha apa yang akan kita coba tawarkan. Kemudian ada konsumen yang dituju, ya, ini targetnya siapa, pembelinya. Kemudian pasar yang akan dimasuki, ya, apakah pasar melalui media digital atau kita juga merambah pasar yang offline, artinya kita menawarkan produk tersebut secara langsung. Kemudian partner di sini ini berhubungan dengan pihak-pihak mana yang akan kita ajak kerjasama. Ya, baik itu dia menanamkan investasi, baik itu dia hanya memasarkan saja, atau bekerja sama dalam pembuatan konten digital misalnya, ya, atau misalnya dia hanya berkontribusi pada pelaporannya saja. Kemudian ada yang ketujuh adalah personal yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Artinya bahwa kalau kita hanya mampu menanamkan modal dan tidak bisa mengelola, maka kita meng-hire atau merekrut orang yang bisa memberikan kemajuan bagi usaha yang akan kita bangun. Kemudian di sini ada jumlah modal yang diharapkan. Kemudian di sini ada peralatan, ya tentu saja modal dan peralatan ini merupakan suatu komponen besar yang mendukung suatu usaha. Tapi yang pertama adalah niat kita untuk bisa melakukan bisnis. Kemudian yang terakhir di sini adalah penyebaran informasi atau melalui media promosi. Nah, promosi ini bisa melalui pertemanan, ya, bisa melalui grup, bisa melalui saudara, lingkungan sekitar. Bentuk daripada bisnis plan di sini ada cover depan, ya, kemudian daftar isi, rangkuman eksekutif, penjelasan tentang perusahaan seperti apa, pemasarannya, sistemnya bagaimana, barang dan jasa yang akan dihasilkan itu apa saja, dibuat secara detail, usaha meningkatkan penjualan juga dibuatkan secara rinci. Permodalan pun juga harus secara rinci dan memang sesuai yang dibutuhkan. Nah, untuk pemilihan daripada bisnis plan ini harus seperti apa tampilannya, ya tentu saja target audiens mana yang akan kita berikan bisnis plan ini. Kalau misalnya perusahaan besar atau kita akan join atau bekerja sama dengan beberapa supplier besar, maka dibuatlah bisnis plan ini dengan lebih baik, lebih profesional, ya, lebih pada kebutuhan yang akan kita coba tawarkan kepada rekanan bisnis yang akan kita ajak kerjasama. Namun apabila ini bersifat skala kecil, misalnya lebih kita bisa berkomunikasi dengan baik, misalnya kepada keluarga, ya kita membuat bisnis plan ini dengan baik, kemudian kita ajak mereka berdiskusi lebih dekat lagi, karena biasa kekeluargaan itu sifatnya kita memang sudah saling mengenal dan memang lebih dekat dibandingkan rekanan bisnis yang profesional biasanya, ya, karena kita sudah kenal dekat. Mungkin demikian penjelasan tentang bisnis plan yang dibuat secara simpel tapi detail dan menarik bagi para investor yang akan kita ajak kerjasama. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.